Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luisa Fahlevi dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan bab 10 yang berjudul Inti Atom dan Iptek Nuklir. A. Karakteristik inti atom terdiri dari 1. Partikel penyusun inti. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya 1,672614 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan atau netral dengan massa 1,674928 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang merupakan elektron dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Gambar berikut merupakan struktur atom yang terdiri dari warna oranye untuk proton, warna hijau untuk neutron, dan warna biru yang berada di garis adalah elektron. 2. Simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX atau ZX pangkat A. X merupakan nama unsur atom, Z merupakan nomor atom, A merupakan nomor massa. 3. Nuklida terdiri dari 1. Isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Contohnya 6C pangkat 12 dan 6C pangkat 13. Yang kedua, isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contohnya 6C pangkat 14 dan 7N pangkat 14. Yang ketiga, isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Contohnya 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 14. 4. Gaya dan stabilan inti. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan, Z kurang dari sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Inti ringan tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1. Contohnya 5B pangkat 10, 7N pangkat 14, 10NE pangkat 20, 12MG pangkat 24. B. Inti berat Z lebih dari 20. Inti berat stabil jika N per Z di antara 1 dan 1,6. Inti berat tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,6 atau N per Z kurang dari 1. Contohnya 45 RH pangkat 103 dan 83 BI pangkat 209. 5. Energi ikatan inti adalah energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Untuk lebih jelasnya, persamaan bisa dilihat di gambar. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Skema dapat dilihat pada gambar. Reaksi inti terdiri dari A. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti atom ringan menjadi inti atom berat yang disertai dengan pemancaran energi. Reaksi ini terjadi pada matahari dan bom hidrogen. Reaksi ini terjadi pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan 1H pangkat 2 dengan 1H pangkat 2 menghasilkan
2 He pangkat 3 dan neutron. B. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi inti atom berat menjadi inti atom baru yang sangat ringan yang disertai pelepasan energi. Reaksi ini terjadi secara beruntun atau berantai menghasilkan energi yang besar. Reaksi ini digunakan pada reaktor nuklir dan bom atom. Contoh reaksi ini adalah 92U pangkat 235 ditembak dengan sebuah neutron. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Persamaannya bisa dilihat di gambar. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. Yang pertama, deret Lyman, kedua, deret Balmer, ketiga, deret Paschen, 4, deret Brackett, 5, deret Pivan. B. Radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti dalam rangka menuju inti stabil. Radioaktivitas terbagi menjadi 1. Sinar-sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, A. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut dengan peluruhan alfa. Sifat-sifat sinar alfa. 1. Sinar alfa adalah inti atom helium yang bermuatan positif, besar muatannya 2 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 C. Dan masanya 4 sma. Sinar alfa memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. 2. Dapat menghitamkan plat film yang dilewatinya. 3. Dapat membelok di dalam medan magnet dan medan listrik. 4. Memiliki daya ionisasi yang paling kuat. 4. Memiliki daya tembus yang lemah. 6. Berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat negatif 2 mm di dalam logam. 7. Laju di udara kurang lebih 0,054 C sampai dengan 0,07 C. B. Radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah proton yang akan memancarkan partikel beta pada peristiwa tersebut. Terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron atau positron. Sifat-sifat sinar beta. 1. Sinar beta merupakan elektron energi tinggi berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 C. 2. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 3. Daya tembusnya paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah. 4. Laju di udara kurang lebih 0,32 C sampai 0,9 C. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. C. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom yang tetap. Sifat-sifat sinar gamma. 1. Sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 2. Memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah. 3. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama seperti laju cahaya. 4. Sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan.
A. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial. Persamaan dapat dilihat pada gambar. B. Ketebalan paruh. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah disebut lapisan paruh atau ketebalan paruh. Persamaannya dapat dilihat pada gambar. 3. Peluruhan radioaktif. Peluruhan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif. Peluruhan radioaktif terdiri dari A. Aktivitas radioaktif. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif. Persamaan bisa dilihat melalui gambar. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Persamaan ada pada gambar. C. Waktu paruh. Pada kondisi tertentu jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Persamaannya adalah T/2 sama dengan 0,693 per lambda. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Terdiri dari 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan asal Rusia. Reaktor ini bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Deuterium diperoleh dari alam, terkandung dalam air dalam jumlah yang melimpah. Tritium harus dibuat di dalam reaktor fusi dari bahan litium. B. Reaktor fisi. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. B. Pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. Teknik yang dilakukan yaitu menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. Sedimen radioaktif dilepaskan ke dasar laut, maka endapan radioaktif akan mengikuti endapan asli. B. Penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat kebocoran. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi merupakan tindakan medis menggunakan radiasi penggion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. B. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka disintegrasi inti radionuklida buatan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif. Pemeriksaan kedokteran nuklir bermanfaat untuk diagnostik penyakit dalam. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. Keuntungan sterilisasi dengan sinar gamma adalah dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, tidak merusak bahan, dan
dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. 5. Aplikasi teknik nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangga mandul. Serangga pada stadium pupa diiridiasi sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan mandul yang menyebabkan mengurangi perkembangbiakan hama. B. Efisiensi pemupukan untuk menentukan efisiensi pupuk nitrogen dan fosfat serta menentukan serapan seng dalam tanaman. 6. Aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Keuntungan menggunakan teknik nuklir di bidang peternakan adalah yaitu kepekaan, deteksi tingkat tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Untuk pemanfaatan radioisotop dalam bidang peternakan bisa dilihat pada gambar. 7. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. B. Nilai batas dosis. C. Prinsip proteksi radiasi. Terdiri dari 1. Perisai, 2. Jarak, 3. Waktu. Soal untuk nomor 1. Massa inti atom 20 Ca pangkat 40 adalah 40,078 sma. Jika massa proton sama dengan 1,0078 sma dan neutron 1,0087 sma. Efek massa pembentukan 20 Ca pangkat 40 sebesar diketahui Z sama dengan 20, A sama dengan 40, N sama dengan 20, Fi sama dengan 40,078 sma, Mp sama dengan 1,0078 sma, Mn sama dengan 1,0087 sma. Ditanya delta M. Dijawab, delta M sama dengan Z dikali Mp tambah N dikali Mn dikurang Mi. Sama dengan 20 dikali 1,078 sma tambah 20 dikali 1,087 sma dikurang 40,078 sma. Delta M sama dengan 20,156 sma tambah 20,174 sma dikurang 40,078 sma sama dengan 40,33 sma dikurang 40,078 sma. Hasilnya delta M sama dengan 0,252 sma. Jadi efek massa pembentukan 20 Ca pangkat 40 sebesar 0,252 sma. Lanjut untuk soal nomor 2. Suatu unsur radioaktif mempunyai massa 10 gram dan waktu paruh sama dengan 30 menit. Tentukan banyaknya zat radioaktif yang meluruh sesudah 2 jam. Diketahui N0 sama dengan 10 gram, waktu paruh sama dengan 30 menit, dijadikan jam jadi 0,5 jam. Waktunya 2 jam. Yang ditanya N. Rumus N sama dengan N0 dalam kurung 1/2 pangkat T per waktu paruh. N sama dengan 10 gram setengah pangkat 2 jam per 0,5 jam. N sama dengan 10 gram dikali 1/2 pangkat 4. N sama dengan 10 gram dikali 1/16. Hasilnya 0,625 gram. Jadi 10 gram dikurang 0,625 gram, hasilnya 9,375 gram. Jadi banyak zat radioaktif yang meluruh pada waktu 2 jam sebanyak 9,375 gram. Demikian penjelasan untuk bab 10. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.